Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Syukur kepada Allah SWT telah memberikan taufik hidayah dan inayah pada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan saum dan salat berjamaah di Masjid Taqwa yang kita cintai ini. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya. Bapak, para pimpinan OMSU yang saya hormati, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi khusus Pak Rektor, saya berterima kasih dan kita doakan Pak Rektor sebagai ketua pelaksanaan muktamar yang ke-49 nanti, kita doakan semoga sukses ya, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tahun 2027. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada yang juga saya hormati, pada kesempatan ini judul yang sudah ditetapkan adalah masalah orientasi perkhidmatan, ya, orientasi perkhidmatan MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Saya ingatkan, kadang-kadang kita ada lupa, sebenarnya yang paling pas mengucapkannya adalah kalau kepanjangannya itu lebih bagus. MUI itu Majelis Ulama Indonesia. Mohon tidak MUI ya, mohon tidak MUI. Tapi banyak orang mengatakan MUI saja gitu. Kalau disingkat MUI, supaya lebih clear ya. Sebenarnya tadi saya sudah kirim mengenai orientasi perkhidmatan MUI. Ini di seluruh Indonesia, bukan hanya di Sumatera Utara saja. Ada 9 poin sebenarnya perkhidmatan MUI seluruh Indonesia. Sebenarnya PPT-nya juga sudah saya kirim, tapi nggak apa-apa. Saya akan bacakan poin-poin, nanti mungkin bisa kita lebih luas untuk melaksanakan diskusi ya. Ada 9 poin orientasi perkhidmatan MUI. Poin pertama adalah diniyah Islamiyah. Kalau disebut bahasa Arabnya diniyah Islamiyah al-kaffah. Jadi agama Islam yang holistik. Ini yang menjadi orientasi perkhidmatan. Karena dalam Al-Quran juga dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 2008 itu nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi Islam yang kita anut, yang harus diikuti oleh masyarakat kita, itu Islam yang kafah. Mengatakan Islam kafah, Bapak Ibu sekalian, mudah. Tapi mewujudkannya luar biasa tantangannya. Ya, Islam kafah itu, Islam itu aspeknya yang seperti disepakati para ulama adalah 4 ya. Akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Dari aspek akidah saja memang luar biasalah tantangan, walaupun juga sudah beberapa kali kita berikan pencerahan di masyarakat itu. Akidah Islam itu kan memang harus murni ya. Tidak boleh tercemar dengan apapun akidah itu. Tapi sampai sekarang di Sumatera Utara ini juga masih berkembang macam-macam akidah. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV-mu dimanapun berada yang saya hormati, MPTTI
itu sudah keluar fatwanya nomor 72 tahun 2003 ya. Waktu itu kami berangkat dari MUI Sumatera Utara, MUI Aceh disebut dengan MPU, kemudian MUI Gorontalo. Orientasi ini kita lakukan, yang mempertahankan ini kita sampai ke Jakarta, dialog dengan MUI Pusat, akhirnya keluarlah fatwa nomor 72 yang menyatakan penafsiran Muhammad itu Allah adalah sesat menyesatkan. Sudah keluar fatwa, sudah disosialisasikan, tapi masih tetap saja ada yang mengikut gitu, ada pengikutnya, nggak habis-habis. Inilah beratnya ya. Itu pelanggaran, itu tidak Islam kafah, melanggar ketentuan Islam kafah dari segi akidah Islamiyah. Bulan yang lalu kami audensi ke Gubernur Sumatera Utara, diterima oleh Pak PJ waktu itu, dan sudah kita sampaikan juga, tapi ya memang responnya positif ya. Untuk mengatasi itu memang nggak mudah. Itu satu. Satu lagi yang menjadi tantangan berat adalah apa? Mewujudkan Islam kafah dari segi apa? Syariat Islamnya. Kebetulan tadi malam saya ikut dengan rombongan safari Ramadan di Pangkalan Berandan. Ikuti rombongan gubernur. Saya ketemu dengan Pak Ondin, Bupati Langkat. Sempat ngomong tapi belum tuntas, akan ditindaklanjuti. Bapak Ibu apa sekalian, pelanggaran syariat yang masih terus. Jelas pelanggaran syariat, tapi Islam kafah tadi memang itu menjadi orientasi perkhidmatan MUI seluruh Indonesia. Apa yang dilanggar syariatnya? Di Kampung Kasih Sayang, Bapak Ibu sekalian. Pak Dalil sudah ke sana. Sudah tahu persis juga. Apa yang dilanggar syariatnya? Syekh Imam Hanafi sebagai pimpinan Kampung Kasih Sayang itu, kabarnya sekarang istrinya sudah 14. Bukan 14. Yang lewat waktu dipanggil oleh MUI Sumatera Utara, klarifikasi, ditanya waktu itu istrinya diakuinya 11. Menambah terus. Sekarang udah 14. Ya. Ini beratnya ya, beratnya tantangan kita melaksanakan tugas MUI itu. Kita mau bilang apa? Fatwa sudah dikeluarkan, Pak. Waktu kami audensi Pak Gubernur, saya malah menjelaskan, Pak Gubernur mohon maaf, jelas-jelas itu melanggar syariat. Kenapa? Ada seorang sahabat, waktu hijrah ke Madinah, istrinya 10. Lalu dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, istri saya 10. Rasul dengan tegas mengatakan, ikhtar arba'an, pilih 4. Wa farik sairahunna, lainnya ceraikan. Tegas, Pak. Kalau di An-Nisa ayat 3 itu kurang tegas. Wankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Udah ditegaskan oleh hadis, makanya ijma ulama menyepakati bahwa batasnya hanya 4. Nabi itu khususiat. Kita tidak boleh lebih. Tapi itulah masih turun berjalan terus. Nanti saya akan kami mau dialog lagi. Tadi malam sudah saya bilang sama Pak Ondin, Bupati Langkat, bagaimana mengatasi itu. Dan kita tidak boleh membiarkan. Membiarkan itu berarti pelanggaran syariat. Kalau yang sah hanya 4, 10 lagi kan tidak sah. Kalau 10 lagi tidak sah, apa perbuatan namanya? Ya udah zina. Anaknya kalau lahir, ya anak zina. Oke, nanti saya lanjut, nanti nggak habis apa poin-poinnya ya. Nanti kita diskusikan. Itulah contohnya
Untuk orientasi yang pertama, orientasi pertamanya adalah memang mengacu kepada diniyah Islamiyah Al-Kafah. Yang kedua, irsadiyah, arahan yang humanistik. Saya tambah penjelasannya, arahan yang humanistik. Irsadiyah ini memang inti pokoknya harus memberikan arahan, memberikan bimbingan, itu tidak boleh dengan kasar, ya, dengan kata-kata kasar, dengan perilaku kasar. Kadang-kadang orang pintar Bapak Ibu sekalian, ya, tapi ngomongnya bodoh kau, tolol kau, goblok kau. Itu tidak irsadiyah. MUI mengarahkan bahwasannya apapun yang kita berikan bimbingan kepada masyarakat harus humanistik. Jagalah perasaan orang. Nah, kita pun juga bukan hanya di MUI, kita juga dimanapun berada itu sudah tunjuk agama kita. Qaulan layyinan, qaulan sadidan, di Al-Quran itu banyak sekali. Qaulan latifan, berkata lembut, berkata sopan, ya, jangan menyinggung perasaan orang lain. Ini yang kedua. Yang ketiganya, yakni istijabiyah, respon positif. Kalau ada apa-apa, MUI harus memberikan respon, tidak boleh diam, tapi harus dilakukan dengan respon yang positif. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan sekretaris MUI Sumatera Utara, banyak sekali. Semalam baru masuk lagi, buat sekalian, surat mau audensi. Ada beberapa bulan yang lalu itu sudah saya disposisi, ada seorang ibu-ibu ngajukan surat menuntut harta warisan kepada suaminya. Wajar kalau itu, Pak, kalau itu aja kalimatnya, ya wajar. Tapi apa? Dia sudah cerai dengan suami pertamanya dan sudah nikah sama laki-laki yang lain. Nah, mungkin padahal ikut menyedangkan di fatwa, ya. Karena dia masih punya akte nikahnya yang dia tangani, yang di tangannya, dia pegang, Pak. Dia nuntut harta warisan kepada suaminya. Coba bayangkan, yang baru meninggal, suami yang pertama itu kaya, dia udah jelas cerai, tapi masih punya surat menuntut dia harta warisan. Masya Allah. Nah, itulah banyak tantangan yang kita hadapi. MUI semuanya itu memang harus diberikan respon yang positif. Ada lagi seorang ibu-ibu, dia mengajukan apa? Mohon penjelasan dari MUI bagaimana status perkawinan dia yang sekarang. Kenapa? Karena suaminya mengatakan perkawinannya tidak sah karena dilaksanakan di KUA. KUA tidak sah, perkawinan di KUA itu tidak sah. Kenapa? Karena KUA tidak dibaiat oleh pimpinan organisasinya. Ada saja, Pak, tantangan. Ini terus terang, Pak, saya katakan inilah yang juga menjadi tugas kami MUI. Inilah ajaran LDII, Pak, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mereka mengatakan KUA itu tidak sah, perkawinan di KUA hukumnya haram dan tidak sah. Kenapa? Karena KUA tidak dibaiat oleh ketua LDII. Ya kalau enggak, hukumnya apa jadinya? Tidak sah, haram, lalu perkawinannya anaknya anak haram jadinya, kan? Inilah penyimpangan syariat juga, gitu ya. Padahal sudah jelas hadis mengatakan as-sultanu waliyumalla waliyalahu. Sultan KUA itu bisa menjadi wali bagi yang tidak punya wali. Macam-macam, Pak Ibu sekalian. Itu kami alami semua di MUI, tapi itu tadi kita tetap memberikan respon yang positif. Kita panggil, kita sidang bagaimana kronologis, bagaimana kejadiannya, dan seterusnya dan seterusnya.
Kemudian yang keempat adalah hurriyah, bebas dari intervensi ya, apapun gitu. Nah ini MUI dalam memberikan keputusan tentang akidahkah, tentang akhlakkah, tentang muamalah, tentang syariah, itu tidak mau diintervensi oleh siapapun. Bebas memberikan keputusan. Ibu sekalian, termasuklah salah satu yang lewat itu saya dengar juga informasi, ada orang mengintervensi, ada orang melakukan apa? Desakan jangan dikeluarkan. Tentang apa ibu sekalian? Para pemirsa TV-mu sekalian juga. Tentang salam lintas agama. Itu sudah keluar keputusannya, Pak. Ya. Salam lintas agama hukumnya haram. Mau diintervensi? Tidak bisa. Karena jelas apa? Itu sudah mayoritas pendapat semua komisi fatwa yang ada di Indonesia, kemudian diundang juga dari Malaysia, diundang dari Saudi, mufti di sana ikut menggodok itu, kesimpulannya salam lintas agama hukumnya haram. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Itu persoalan akidah. Nggak bisa lepas dari masalah akidah. Kita tidak boleh bertoleransi dalam masalah akidah, tapi bertoleransi kepada muamalahnya boleh. Nah, itu juga banyak yang menentang. Tapi kami MUI tetap konsisten, walaupun ada yang tidak setuju, ada yang mengatakan, loh salam lintas agama itu kan hanya penghormatan saja. Nggak bisa, Pak. Sudah jelas, lakum dinukum waliyadin, itu menyangkut masalah akidah. Gitu. Kami tetap saja mempertahankan itu. Nah, itu makanya di MUI dalam memutuskan segala sesuatu masalah hukum itu independen, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Baik, dan memang ada sampai sekarang lah ya, ada seorang profesor juga, guru besar, ada rektor UIN dan sebagainya, saya nggak usah sebut namanya, yang tetap menyatakan itu tidak apa-apa. Karena apa? Demi untuk kerukunan katanya. Kalau demi untuk kerukunan, nanti kalau mereka non muslim itu beribadah di sini apa boleh, Pak? Di masjid ini boleh? Nggak bisa, demi kerukunan itu mengorbankan akidah. Tapi itulah beratnya memang. Menegakkan kebenaran ini nggak gampang gitu ya. Susah. Tapi itu kita tidak menyerah, terus jalan terus. Kemudian yang kelimanya adalah ta'awuniyah, membantu dengan dasar ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ini kita lakukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu memang kita lakukan. Bantuan-bantuan kepada siapapun yang ditimpa musibah kita lakukan dengan baik. Waktu ceramah di TV yang lalu saya singgung juga, saya jawab juga ada pertanyaan, bagaimana kalau kita membantu non muslim? No problem. Asal bantuan itu sifatnya sosial, tidak ada masalah gitu. Loh, kita membantu ke Palestina, yang kita bantu bukan hanya muslim saja, yang jadi korban itu kan juga banyak non muslim. Gereja saja dihancurkan oleh biadab Israel itu. Ya kita bantu. Alhamdulillah kalau dibanding dengan Muhammadiyah tentunya jauh lebih besar. Kami MUI Sumatera Utara sudah memberikan bantuan sekitar 4.500 sekian ya miliar ya kita kumpul, dan alhamdulillah masyarakat masih mempercayai ini, langsung transfer masih kita kumpul. Dan puasa ini mereka datang dari Palestina ke Sumatera Utara, masuk juga ke Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian di Riau sedang jalan untuk mengumpulkan dana. Ini mewujud daripada ta'awuniyah. Yang keenam,
Unsurnya adalah suriah. Suriah ini semuanya harus dilakukan dengan asas musyawarah. Wasyarwirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah. Semuanya harus dimusyawarahkan, harus dibahas dengan secara baik di dalam musyawarah itu. Terutama mengkaji masalah hukum itu memang nggak gampang. Ya. Mengaji masalah hukum nggak gampang dan memang tidak bisa hanya sekali dua kali. Maka pada waktu datang dari Pemprov Su menyatakan, Pak, ini kok biaya untuk fatwa ini kok besar sekali gitu. Kalau nggak salah ingat itu sampai 180 juta. Untuk apa saja itu, Pak? Masya Allah. Kami nyatakan itu paling besar, Pak. Membahas kasus itu nggak bisa 2-3 kali. Kadang sampai 5 kali hukumnya baru tuntas. Uang transport berapa? Enggak banyak. 100.000 Pak dikasih. Berapapun jarak jauhnya 100.000. Nah ini. Jadi suriah musyawarah itu tetap menjadi orientasi perkhidmatan di MUI. Yang ketujuh, tasamuh atau toleransi. Dasarnya jelas. Lakum dinukum waliyadin itu asas toleransi la ikraha fid din. Enggak boleh ada pemaksaan. Tapi ingat, toleransi hanya dibolehkan dalam masalah muawalah duniawiyah. Kalau agama, no way. Tidak bisa. Apapun ceritanya, menyangkut akidah, menyangkut syariah, tidak bisa toleransi. Tapi toleransi antar umat beragama, ma'alais. Ya nggak apa-apa. Karena itu contohkan oleh Rasul sendiri. Yang kita anggap sampai sekarang seperti itu ya. Kemudian yang kedelapan, qudwatun hasanah, tauladan yang baik. Semua MUI, mulai dari pimpinan umum, dari semua karyawannya, ini wajib memberikan qudwatun hasanah, contoh yang baik. Baik dalam soal berpakaian, baik dalam soal perilaku, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena memang al-ulama itu warasatul anbiya. Jadi harus menjadi contoh tauladan. Kemudian yang terakhir, dualiyah. Nah, ini juga menjadi satu orientasi perkhidmatan MUI. Dualiyah ini apa? MUI tidak boleh nutup mata tentang peristiwa yang ada di dunia ini. Peristiwa apapun. Apalagi kalau menyangkut umat Islam, menodai umat Islam. MUI harus ikut bicara dan MUI juga harus ambil langkah-langkah yang strategis. Termasuk seperti apa yang saya contohkan tadi, kejadian di Palestina itu merupakan pelanggaran hak asasi yang berat dan kita tetap paling juga kita iringi dengan doa, kunut nazilah dan sebagainya. Selain kita memberikan ya dukungan moral, memberikan dukungan dana dan sebagainya. Jadi dualiyah ini merupakan orientasi yang lebih luas untuk masalah dunia. Ya. Baik, Bapak sekalian, waktunya saya rasa sudah cukup. Kita lanjutkan nanti untuk tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada 9 poin orientasi perkhidmatan MUI ini bisa kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan juga bisa kita laksanakan dengan baik. Tapi itu tadi saya katakan, semua aspek yang kita tangani di MUI memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ya, tantangannya cukup berat. Saya saja mengatakan kebenaran bahwa MPTT itu sesat sebelum ada keluar fatwa. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, saya diperiksa di Poltabes sana. 4 jam saya diperiksa. Ya saya tidak gentar dan tidak mundur dan tidak mau mencabut pernyataan saya. Karena apa? Penafsiran Allah Muhammad jelas-jelas bertentangan dengan yang ada. Baik Bapak sekalian, para pemirsa TVMU yang saya hormati, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.